Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Cherry Aprilia Kapitan, NPM 1215 5201 220025. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. A. Pengertian teknik informatika dan komputer, dari kalkulasi hingga komunikasi. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling terkoneksi serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data atau program tertentu. B. Manfaat. Yang pertama di bidang pendidikan. Keberadaan komputer membuat pembelajaran menjadi interaktif, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Komputer juga memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua di bidang industri. Kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses. Yang ketiga, di bidang pemerintahan. Pemerintah juga mulai menerapkan sistem ICT atau Information and Communication Technology yang terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, dan output, sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Yang keempat, di bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya pada pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak perlu membuat model sebenarnya, juga untuk menghindari biaya dan risiko bahaya nuklir. Yang kelima, di bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAT atau Computerized Axial Tomography pertama kali tahun 1973 untuk memuat gambar otak. C. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah terbukanya pasar bebas, yang memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudah. Dengan banyaknya produk luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa Indonesia. D. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi, jika mendengar kata hidup tanpa komputer, pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam penyelesaian tugas dan mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk diam di rumah. Contoh, yang pertama tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis. Yang ketiga, tidak bisa mengedit foto sesuai keinginan. Dan yang terakhir, tidak bisa menggambar desain dengan mudah dan cepat. E. Mesin proses informasi. Yang pertama, motherboard. Motherboard adalah tempat menancapkan atau memasangkan komponen-komponen komputer lainnya seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya.
Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Yang kedua, prosesor. Prosesor adalah otak sebuah komputer yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. Banyaknya jenis prosesor yang ada sebanding dengan software yang berkembang di pasaran, karena dituntut untuk dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terkadang pemilihan prosesor yang digunakan harus tepat, karena jika sampai salah pilih, akan berimbas pada lambatnya proses kerja sebuah komputer yang pastinya akan berimbas langsung pada pekerjaan pengguna komputer. Yang ketiga, RAM. RAM berfungsi menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pekerjaan. Yang keempat, hard disk. Hard disk sebagai penyimpanan data pada komputer. Kapasitas yang besar tentu saja berpengaruh terhadap jumlah data yang dapat disimpan. Ditambah lagi, buffer yang besar akan membantu kecepatan transfer baik antar hard disk ataupun untuk proses suatu program. Yang kelima, optical disk drive. Fungsi utama optical disk drive adalah untuk pembacaan pada media CD ataupun DVD. Memang secara fungsi kurang diminati karena banyaknya media penyimpanan yang bersifat mobile dan berkapasitas lebih besar daripada CD, DVD, ataupun Blu-ray yang dapat diakses langsung tanpa menggunakan CD ataupun DVD. Yang keenam, casing. Casing berfungsi sebagai tempat meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Berfungsi juga untuk melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, pasir, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. F. Klasifikasi komputer. A. Komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Yang kedua, komputer digital. Merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer hybrid. Merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatif dan sebaliknya. B. Komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose computer. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini, baik komponen input, output, pemroses, serta softwarenya, telah dirancang untuk keperluan tersebut. Yang kedua, general purpose computer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Personal computer merupakan salah satu contoh dari kategori ini. C. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale computer atau komputer skala kecil adalah komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua, medium scale computer atau komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Yang ketiga, large scale computer atau komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe.
Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. D. Komputer berdasarkan ukurannya. Yang pertama, tower atau menara. Adalah komputer yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja, karena ukurannya yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Yang kedua, desktop atau personal computer. Adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Yang ketiga, portable atau mudah dibawa. Komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, notebook atau buku catatan. Adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan saja, di mana sekarang banyak dipakai pelajar, mahasiswa, dosen, pengusaha, peneliti, dan sebagainya. Yang kelima, subnotebook atau netbook. Adalah komputer yang ukurannya ada di antara komputer notebook dan palm top. Yang terakhir, palm top. Adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya yang sangat kecil. Kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video beta. E. Komputer berdasarkan prosesor komputer. Yang pertama, mainframe. Adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan besar karena ditujukan untuk banyak pemakai. Yang kedua, mini komputer. Merupakan bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas hanya sampai puluhan dan mungkin ratusan terminal. Yang ketiga, personal computer. Adalah komputer yang ditujukan untuk satu pemakai dengan satu pemakaian program aplikasi saat tertentu. G. Revolusi internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA atau Advanced Research Project Agency membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. National Science Foundation Network inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat National Science Foundation Network tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang-sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa, pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia.
tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia.